Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya. Tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1325, Lautan Kepahitan, Kaisar Brahma Zhao, Pedang Penderitaan. Buku panduan pedang ini adalah apa yang disadari Haoran selama masa-masa penuh penderitaan dan kesulitan besar. Tidak hanya berisi pemahamannya tentang jalan pedang, tetapi juga pemahamannya tentang penderitaan di dunia ini. Dia mencapai ilmu pedang yang tak tertandingi melalui penderitaan dan kesulitan yang luar biasa. Setelah membaca kitab pedang penderitaan ini, ekspresi Yu tiba-tiba menjadi rumit, dan dia akhirnya menghela napas dalam-dalam. Dia sekarang mengerti mengapa kultivator pedang biasa tidak bisa mendapatkan pengakuan dari santo sejati Haoran. Kitab suci pedang ini diciptakan oleh santo sejati Haoran dalam penderitaan dan kesulitan yang amat sangat. Dapat dikatakan bahwa jika Anda ingin mengamalkan kitab suci pedang ini, Anda harus memiliki ketekunan yang besar. Kegigihan tertinggi. Kitab pedang penderitaan ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama untuk memurnikan tubuh, bagian kedua untuk memurnikan jiwa, dan bagian ketiga untuk memurnikan pikiran. Yang disebut pemurnian jiwa, raga dan pikiran adalah mendatangkan berjuta-juta musibah kepada diri sendiri, dan mempergunakan berjuta-juta musibah di dunia ini untuk menempa jiwa, raga dan kemauan sendiri, serta menempa secercah makna sejati dalam musibah tersebut. Ini sangat sulit, seperti memampatkan air seluruh lautan menjadi setetes air. Selain itu, setelah proses ini dimulai, proses tersebut tidak dapat dibatalkan. Jika gagal, Anda akan mati. Inilah sebabnya mengapa santo sejati Haoran tidak mengizinkan orang lain menerima warisannya. Lebih dari siapapun ia berharap akan muncul seorang pendekar pedang yang lebih hebat di dunia lain ini. Tetapi ia tahu betul bahwa jika seseorang tanpa ketekunan yang besar mempraktikkan sutra pedang penderitaannya, itu sama saja dengan menyakiti pihak lain. Caranya berlatih sangat ekstrim. Ambil pendekatan yang tidak konvensional. Tentu saja, jika berhasil, kekuatannya akan sangat besar. Setelah memperhatikan cukup lama, Ye akhirnya terdiam. Manjakan diri dari miliaran malapetaka dalam hidupmu. Pertahankan jati dirimu selama miliaran malapetaka. Murnikan secercah makna sejati. Dan gunakan secercah makna sejati ini untuk berlari cepat menuju alam kesucian sejati. Apakah sulit? Sangat-sangat sulit, sebab menurut uraian dalam pedang penderitaan ini, setiap musibah adalah suatu bentuk penderitaan. Jika ditimpa bermiliar-miliar musibah pada tubuh seseorang, itu sama saja dengan mengalami seluruh penderitaan dan kesulitan di dunia. Dalam prosesnya, seseorang harus menjaga jati dirinya, tidak boleh runtuh, tidak boleh tersesat, dan melembutkan makna yang sebenarnya. Bahkan baginya, itu terasa sangat sulit, sesaat mereka bertiga terdiam. Anda ingin belajar atau tidak, Anda harus tahu bahwa sekali Anda memulai, Anda tidak dapat berhenti. Jika Anda tidak berhasil, Anda akan mati. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Aku harus mencoba." Si Yu dan Zuhan memandang Ye Guan. Ye Guan tersenyum tipis, lalu berdiri dan pergi. Zuhan tiba-tiba berkata, "Putra suci." Ye Guan menoleh ke arah Zuhan yang tengah menatapnya. "Tidak ada jalan keluar. Apakah kau benar-benar ingin mencobanya?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku sudah tidak punya jalan keluar." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menghilang di tempat. Setelah Ye Guan pergi, Zuhan terdiam. Si Yu di samping berbisik, mungkin dia punya kesempatan. Zuhan menoleh ke arah Si Yu.
dan Siyu berkata, ilmu pedangnya juga luar biasa. Sebagai sesama pendekar pedang, dia bisa merasakan aura pedang dari Ye Guan, yang merupakan aura pedang yang sangat kuat. Zuo Han mendesah pelan dan berkata, aku tidak pernah menyangka menjadi orang suci sejati akan sesulit ini. Tentu saja, dia juga ingin menjadi orang suci sejati. Tetapi setelah menyaksikan proses kultivasi orang suci sejati Haoran, dia benar-benar sedikit putus asa. Itu sungguh bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Tidak heran jika seorang santos sejati jarang muncul dalam sejuta tahun. Siyu tiba-tiba berkata, berlatih. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Setelah membaca kitab pedang penderitaan tadi, dia mendapat banyak wawasan. Meskipun dia tidak dapat mengikuti jalan itu, dia masih dapat belajar darinya. Ye Guan datang ke pantai dan duduk di atas batu besar. Angin laut terasa sangat sejuk. Xiao Ta tiba-tiba bertanya, apakah kamu benar-benar ingin mencoba? Ye Guan bertanya balik, Tuan Ta, menurutmu berapa banyak waktu yang tersisa untukku? Menara kecil itu sunyi. Ye Guan menatap laut di depannya dan berkata dengan lembut, Kaisar Fan Zhao tidak akan memberiku terlalu banyak waktu. Selama kurun waktu ini, dia pada dasarnya berada di menara kecil, dan waktu yang dihabiskannya di luar sebenarnya sangat singkat. Namun, dia tahu betul bahwa wanita itu pasti tidak akan memberinya terlalu banyak waktu. Jika dia bertarung sekarang, dia masih mempunyai kesempatan bertahan hidup saat pihak lain datang. Jika dia tidak bertarung, dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan pihak lainnya. Xiao Ta berkata, kalau begitu, cobalah saja. Ye Guan mengangguk. Kita hanya bisa mencobanya. Saat dia berkata demikian, dia tiba-tiba tertawa, miliaran bencana, apa yang perlu ditakutkan? Dia perlahan-lahan menutup matanya dan mengalirkan teknik pedang sutra penderitaan di tubuhnya. Tak lama kemudian, area di mana dia berada tiba-tiba bergetar hebat. Membawa pada bencana, menara kecil itu segera memblokir area tempat Ye Guan berada, mencegah listrik di area tersebut bocor keluar. Tak lama kemudian, awan hitam pekat tiba-tiba muncul di atas kepala Ye Guan. Di antara awan hitam itu, guntur yang mengerikan dengan cepat berkumpul. Perampokan dimulai, Ye Guan tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya, dan dalam sekejap, sambaran petir jatuh dari langit dan langsung menembus tubuhnya. Ledakan, tubuh Ye Guan langsung tenggelam oleh kilatan petir. Pada saat ini, Ye Guan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan terbakar. Dia harus menggunakan niat pedangnya untuk membentuk kembali tubuhnya. Pada saat ini, malapetaka lain menimpa. Ye Guan menggertakkan giginya dan tampak bertekad. Ketika dia memilih untuk mengambil langkah ini, dia tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Jika dia tidak bisa keluar, dia akan mati di sini. Di sisi lain, seorang pemuda juga berlatih keras. Itu Nan Yi, dia sudah menjadi seorang yang sangat berbakat, dan kini bisa berlatih di menara kecil ini bagaikan menambahkan sayap pada seekor harimau baginya. Selama kurun waktu ini, ia juga mempelajari waktu yang aneh ini. 10 tahun di dalam menara sama halnya dengan 1 hari di luar. Operasi ini menyegarkan pemahamannya mengenai cara waktu, karena yang utama baginya adalah waktu. Lagi pula, senjata suci dari pantai seberang di tangannya adalah batu Daosuo, dan batu Daosuo berisi jalan besar waktu dan tahun. Dia ingin memanfaatkan waktu dan ruang khusus di sini untuk membuat batu Daosuo miliknya semakin kuat. Setelah bertahun-tahun meneliti dengan Song Yuan dan lainnya, ia juga memperoleh beberapa wawasan. Dengan kata lain,
Alasan mengapa ruang waktu di sini berbeda dengan ruang waktu di luar adalah karena jalur waktu yang terkandung dalam ruang waktu di sini menekan jalur waktu di dunia luar. Sederhananya, waktu di sini tertunda dibandingkan dengan waktu di luar. Dan mereka menggunakan titik ini untuk menemukan terobosan, yaitu waktu penyimpanan. Hemat waktu di sini dan gunakan di luar ruangan. Ini adalah satu-satunya metode yang dapat mereka gunakan saat ini, karena jalan waktu yang terkandung di sini begitu dalam sehingga bahkan Song Yuan tidak dapat memahaminya. Pengetahuan jalan yang terkandung di dalamnya telah melampaui kognisi mereka. Jika Anda tidak bisa menelitinya secara menyeluruh, cari saja cara lain. Mereka sekarang mulai memikirkan cara untuk menyimpan waktu di sini dan kemudian menggunakannya di luar. Untuk menyimpan waktu di sini, mereka menggunakan banyak metode, seperti menggunakan kekuatan magis, seni bela diri, artefak, dan lain-lain. Dan yang mengejutkan mereka, hal itu mungkin. Misalnya, setelah mereka menggunakan wadah khusus untuk menyimpan waktu di sini, saat mereka menggunakannya di luar, kecepatan waktu yang berlalu di wadah tersebut benar-benar berbeda dengan kecepatan waktu di dunia luar. Dengan kata lain, wadah khusus itu memiliki fungsi supernatural. Sederhananya, ketika memegang wadah khusus itu, perjalanan waktu baginya berbeda dengan perjalanan waktu lawannya. 1 hari telah berlalu bagimu, tetapi 10 tahun sesungguhnya telah berlalu baginya. Ibaratnya ketika kamu sedang bertarung, kamu masih di masa sekarang. Tapi maaf, aku sudah ada di masa depan. Penekanan waktu, penemuan ini dan kelayakannya membuat Song Yuan dan lainnya gembira. Wadah duniawi itu setara dengan bejana suci yang super luar biasa. Tidak hanya itu, beberapa kekuatan sihir dan seni bela diri khusus juga mengalami perubahan kualitatif setelah operasi ini, secara langsung menjadi kekuatan sihir dan seni bela diri super melampaui level. Selain itu, dapat diproduksi secara massal, tentu saja, mereka harus mendapatkan izin Ye Guan. Jika Ye Guan tidak mengizinkannya, mereka tidak dapat menyimpannya. Untuk saat ini, waktu dan ruang khusus di sini hanya mematuhi Ye Guan. Ye Guan tidak menolak dan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Hal ini membuat orang-orang di belahan dunia lain sangat berterima kasih kepada Ye Guanzhen, dan mereka ingin mendorongnya ke posisi pemimpin. Itu sungguh murah hati, bahkan lebih dermawan daripada tabut suci. Selain itu, karena pelatihan di menara kecil, kekuatan banyak orang kuat dari peradaban dunia lain telah meningkat pesat. Kedatangan Ye Guan sungguh memberikan manfaat bagi masyarakat di seberang dunia. Setelah mendapat izin Ye Guan, Song Yuan dan yang lainnya mulai menyimpan waktu dalam skala besar, untuk menghadapi krisis yang akan datang. Tujuan mereka saat ini adalah memiliki artefak suci dari pihak lain di tangan mereka saat itu. Jika kesucian sejati tidak cukup, Anda dapat menebusnya dengan peralatan. Mereka yang memperoleh keuntungan terbanyak adalah pemimpin dan uskup agung lainnya. Mereka adalah orang-orang yang paling tak terkalahkan di bawah para orang suci sejati di alam semesta ini. Sekarang mereka berlatih di tempat ini, dan dengan pemahaman baru mereka tentang waktu, kultivasi mereka telah meningkat pesat. Tentu saja masih sulit untuk mencapai kesucian sejati. Namun ini memberi mereka harapan, menjadi orang suci sejati bukan lagi sesuatu yang mustahil. Orang lain yang berlatih dengan serius adalah Zudou. Zudou pun kembali bersemangat karena dia tahu betul. Jika laki-laki bernama Fan itu datang ke sini, dia tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Menyerah bukanlah suatu pilihan. Lagi pula, tidak ada gunanya baginya menyerah sekarang. Dia sekarang sedang membuat 2 persiapan.
Salah satunya adalah berlatih dengan baik. Bagaimanapun, fondasinya masih ada, dan tidak lain hanyalah menjalani jalan yang sama lagi. Yang kedua adalah menunggu Ye Guan menjadi lebih kuat, lalu memanggil kembali masa lalunya dan menggabungkannya dengan masa kini. Tentu saja, setiap kali dia membayangkan ditipu oleh Kaisar Fan Zhao, dia akan menggertakkan giginya karena marah. Dialah yang seharusnya tak terkalahkan, dunia ini sangat tidak adil. Tepat ketika sisi lain dunia mulai meningkatkan kekuatannya, suatu hari, di seberang Laut Kepahitan, seorang wanita berjubah berlumuran darah perlahan berjalan ke tepi Laut Kepahitan. Kaisar Fan Zhao, dia menatap lautan penderitaan di depannya dengan tatapan tenang. Namun, lautan kepahitan tampaknya merasakan bahaya, dan air yang awalnya tergenang tiba-tiba mulai beriak. Ada begitu banyak hal yang terjadi bulan lalu, ditambah lagi saya terluka dan tinggal di rumah sakit untuk waktu yang lama. Bahkan ketika saya keluar untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, saya harus pergi ke rumah sakit tepat waktu untuk mengganti perban. Mata anak itu masih berkedip, dan dia harus menjalani pelatihan rehabilitasi beberapa hari dalam seminggu. Tiba-tiba saya merasa sedikit emosional. Ketika orang mencapai usia parubaya, sebenarnya banyak sekali hal-hal remeh yang harus dilakukan. Orang yang telah memulai sebuah keluarga seharusnya memiliki pemahaman mendalam tentang ini. Tujuan awal penulisan buku ini adalah agar setiap orang dapat mengisi waktu luang setelah bekerja. Jika Anda menyukainya, Anda dapat memujinya dan memberikan suara. Jika Anda tidak menyukainya, Anda bisa mengutuknya, tanpa anggota keluarga pun juga bagus. Mengenai pembaruan, saya hanya bisa berkata saya akan berusaha sebaik mungkin. Semua orang perlu mengerti, kita tidak muda lagi, dan ada banyak hal yang harus dilakukan dalam hidup selain menulis. Saya harap semua orang mengerti. Akhirnya, terima kasih kepada semua pembaca yang telah bersama kami. Bab 1326, Asal Mula Kejahatan. Kaisar Fan Zhao berdiri di tepi pantai, kedua tangannya di belakang punggung, rambutnya penuh warna merah, jubahnya terkikis oleh pikiran jahat seakan-akan mengandung darah, kecantikannya diwarnai oleh kengerian. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah seberang lautan kepahitan. Setelah beberapa saat, dia mulai berjalan menuju seberang pantai. Dan saat dia melangkah ke Laut Kepahitan, aura mengerikan dari Dao besar tiba-tiba bangkit dari dasar laut ke langit, lalu berkumpul di antara langit dan bumi, menyerbu ke arahnya seperti gelombang pasang yang dahsyat, mencoba untuk menekannya dengan paksa. Menghadapi kekuatan misterius jalan yang mengalir dari langit dan bumi, Kaisar Fan Zhao mengabaikannya sepenuhnya. Dia berjalan menuju seberang pantai selangkah demi selangkah, matanya tenang dan dia berjalan perlahan dan tenang. Namun saat dia melangkah ke Laut Kepahitan, air laut di depannya terkoyak menjadi lubang sepanjang 1000 kaki oleh kekuatan tak terlihat, yang mengarah langsung ke pantai seberang. Namun, aura mengerikan Dao Agung antara langit dan bumi tidak dapat mendekatinya dan berhenti beberapa kaki darinya. Dia hanya berjalan pelan-pelan, seolah sedang berjalan-jalan di taman. Pada saat ini, seluruh laut alam pahit tiba-tiba mendidih, dan jauh di dalam laut, kekuatan jalan misterius terus mengalir naik. Jalan ini sama sekali bukan jalan dunia ini. Tampaknya berasal dari zaman prasejarah. Ia memiliki aura kehidupan kuno dan penuh perubahan, kekuatan tak terbatas, serta perkasa dan dahsyat, menghancurkan Kaisar Fan Zhao bagaikan air bah. Kekuatan ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Namun, ekspresi Kaisar Fan Zhao setenang air.
dia hanya berjalan maju selangkah demi selangkah. Kekuatan tak terhitung dari cara-cara agung tidak dapat memengaruhinya sedikit pun. Jauh di dalam laut kepahitan, jalan misterius itu melancarkan serangan demi serangan dahsyat. Seluruh laut kepahitan mendidih pada saat ini, seperti ombak, satu demi satu menerjang menuju Kaisar Brahma Zhao yang berjalan perlahan. Akan tetapi, ia tetap tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Kaisar Brahma Zhao. Tidak ada cara untuk mendekatinya. Kekuatan mengerikan Dao Agung yang terkandung dalam lautan penderitaan ini cukup untuk dengan mudah membunuh orang kuat di ranah Dao Wosizai. Namun, dia tidak dapat mendekati Kaisar Fan Zhao. Hanya dalam waktu singkat, Kaisar Fan Zhao telah mencapai pusat laut kepahitan. Pada saat ini, kekuatan Dao besar di sekitar mereka tiba-tiba surut seperti air pasang. Pada saat yang sama, seluruh lautan kepahitan mulai perlahan kembali tenang. Kaisar Fan Zhao terus bergerak maju. Setelah beberapa saat, lautan kepahitan telah kembali normal, tanpa reaksi sama sekali. Namun, tepat ketika Kaisar Fan Zhao masih beberapa kaki jauhnya dari pantai, sesuatu yang aneh terjadi. Lautan kepahitan yang semula sunyi, tiba-tiba mendidih. Pada saat yang sama, sebuah tangan hitam pekat dan layu muncul dari permukaan laut, mendarat di atas kepala Kaisar Fan Zhao, lalu menamparnya dengan keras. Di telapak tangan yang gelap dan layu ini, ada kata emas, Tao. Kata ini mengandung kekuatan Dao besar yang tak terbatas, merupakan Dao besar tingkat sangat tinggi. Ketika telapak tangan ini jatuh, pikiran jahat mengerikan yang berasal dari Kaisar Fan Zhao benar-benar dipaksa kembali. Pada saat ini, Kaisar Fan Zhao melambaikan lengan bajunya dan cahaya berdarah menyebar. Ledakan, dalam sekejap, air dari lautan penderitaan di sekitarnya surut, dan tangan yang layu itu dengan paksa ditekan kembali ke kedalaman lautan penderitaan. Lautan penderitaan telah kembali damai. Kaisar Fan Zhao melangkah ke pantai. Dia menoleh dan melirik lautan kepahitan. Itu saja. Nada suaranya tenang, tetapi penuh sarkasme. Tidak ada jawaban dari dalam lautan penderitaan. Kaisar Fan Zhao menatap lautan kepahitan lagi. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menghancurkannya sepenuhnya. Namun, dia tidak melakukan hal itu. Dia menatap ke kedalaman laut kepahitan, lalu menarik kembali pandangannya dan berjalan pergi. Saat dia melangkah ke pantai, seluruh bumi mulai berubah menjadi merah darah sedikit demi sedikit. Kejahatan mengerikan telah turun ke alam semesta ini. Dalam sekejap, dunia di seberang sana diselimuti warna merah tua, dan pikiran-pikiran jahat yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras menuju lautan kepahitan bagaikan air pasang. Nenek moyang kejahatan, dimanapun ia melangkahkan kakinya di alam semesta, semua kejahatan di dunia ada dalam kendalinya. Lebih jauh lagi, sekarang dia bukan hanya sekedar pelopor jalan jahat. Setelah mempersembahkan kurban kepada semua makhluk hidup, jalan hidupnya saat ini telah melampaui lingkup kejahatan dan mencapai tingkat yang benar-benar baru. Ketika Kaisar Fan Zhao menginjakkan kaki di dunia lain, semua pikiran jahat di seluruh alam semesta lain merasakannya dan bergegas ke arahnya. Pada saat ini, seluruh dunia lainnya juga terkejut. Sebab dengan datangnya Kaisar Brahma Zhao, seluruh jagat raya di seberang sana diselimuti oleh pikiran-pikiran jahat dan merah padam. Meskipun mereka tidak melihat Kaisar Brahma Zhao, mereka telah merasakan kehadirannya. Sisi lain gereja, pemimpin dan sekelompok uskup agung berkumpul bersama. Ekspresi semua orang di aula itu sangat serius, karena mereka juga merasakan pikiran jahat yang mengerikan itu.
Si bidat yang disebut-sebut putra suci dari pantai seberang akhirnya datang. Sang pemimpin tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya, lalu dengan lembut menyekanya di depannya. Dalam sekejap, sebuah gambar muncul di ruang dan waktu di depannya. Dalam gambar, itu adalah pantai dunia penderitaan, dan pada saat ini, Kaisar Fan Zhao perlahan berjalan menuju sisi ini. Melihat Kaisar Fan Zhao yang memancarkan pikiran jahat yang mengerikan, ekspresi pemimpin, keempat uskup, dan orang-orang kuat lainnya tampak sangat serius dan tak tertandingi. Mereka dapat merasakan kengerian wanita ini melalui gulungan itu. Di sampingnya, Zuling berkata dengan suara yang dalam, "Aku belum pernah melihat pikiran jahat yang begitu kuat." Yang lainnya juga mengangguk, pikiran jahatnya begitu kuat hingga menjadi tidak normal. Dalam gulungan itu, Kaisar Fan Zhao berjalan menuju kejauhan selangkah demi selangkah. Pada saat ini, ruang di depannya tiba-tiba bergetar hebat. Saat berikutnya, rune emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melayang di antara langit dan bumi. Formasi penghukum pemberontak, inilah formasi super yang ditinggalkan oleh para orang suci sejati saat itu. Tujuannya adalah untuk mencegah penganut sesat nomor 1, pemilik Dao Pen, dari seberang laut kepahitan. Kini pemilik pena Dadao tidak datang, melainkan seorang wanita yang datang. Saat formasi anti pemberontak diaktifkan, rune mulai melayang antara langit dan bumi. Rune-rune ini seperti bintang, memancarkan cahaya terang. Setiap rune mengandung kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Dengan begitu banyak rune yang terkumpul, kekuatan dahsyat itu membuat dunia mulai menjadi ilusi. Kaisar Fan Zhao tidak berhenti sama sekali. Dia berjalan menuju formasi anti pemberontakan selangkah demi selangkah. Di kuil suci di tepi seberang, sang guru besar dan yang lainnya menahan napas, menatap gulungan itu dengan saksama. Saat Kaisar Fan Zhao melangkah ke dalam jangkauan arai penghukum pemberontak, rune-rune itu tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, ribuan rune tiba-tiba meledak dengan ribuan cahaya ilahi, yang langsung menuju ke Kaisar Fan Zhao di kejauhan. Kaisar Fan Zhao mengulurkan jarinya dan menunjuk ke depan dengan ringan. Saat jari itu jatuh, semua cahaya ilahi terhalang oleh kekuatan tak terlihat dan tidak dapat maju setengah inci pun. Pada saat ini, Kaisar Fan Zhao tiba-tiba menusuknya dengan ringan. Ledakan, jutaan cahaya ilahi padam dalam sekejap. Kaisar Fan Zhao terus bergerak maju. Rune emas antara langit dan bumi tiba-tiba mulai terbakar. Kemudian sinar cahaya api ilahi melesat dari langit dan bumi menuju Kaisar Fan Zhao. Kaisar Fan Zhao tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, hanya melambaikan lengan bajunya. Ledakan, semua api dan cahaya ilahi padam dalam sekejap. Semua rune ikut musnah bersamanya, hancurkan dengan kekuatan yang luar biasa. Melihat pemandangan ini, wajah sang pemimpin dan orang lain di kuil suci pantai lainnya menjadi pucat. Bagaimana bisa kelompok anti pemberontak ini begitu rentan di hadapan wanita ini? Pada saat ini, Kardinal berkata dengan suara yang dalam, wanita ini setidaknya berada pada tingkat orang suci sejati. Tingkat saint sejati. Setelah mendengar kata-kata kardinal itu, ekspresi semua orang di aula tiba-tiba menjadi lebih buruk. Di dalam gulungan itu, Kaisar Fan Zhao terus berjalan menuju kejauhan, dan di ujung langit di depannya, cahaya berdarah tiba-tiba muncul, diikuti oleh lautan darah yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir masuk. Hanya dalam sekejap, dunia berubah menjadi lautan darah. Pikiran jahat dari seluruh dunia lain, Kaisar Fan Zhao terus bergerak maju dan perlahan memasuki lautan darah.
pikiran jahat yang tak terhitung jumlahnya bersorak dan menyerbu ke arah Kaisar Fan Zhao, ingin diserap olehnya dan membantunya melangkah lebih jauh. Melihat pemandangan ini, pemimpin kuil suci di tepi lainnya perlahan mengepalkan tangannya. Dia menatap lautan darah dan tanpa disadari, napasnya menjadi sangat berat. Para uskup lainnya juga berdiri pada saat ini. Meskipun mereka dipisahkan oleh gulungan itu, mereka semua merasakan kekuatan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perasaan tertekan yang dibawa oleh wanita itu, pemimpin itu tiba-tiba berkata, "Sejak saat ini, belahan dunia lain akan memasuki keadaan perang tingkat 1. Status perang level 1, terakhir kali seluruh dunia pesisir lain memasuki kondisi perang tingkat 1 adalah ketika pemilik Dao Pen datang. Pada saat itu, pemilik Dao Pen yang sesat menyerbu bersama orang-orang kuat dari pengadilan leluhur Savage dan hampir menghancurkan seluruh dunia pesisir lainnya. Dan kini, seorang penganut paham Bita Super telah tiba. Pada saat ini, Uskup Agung berbisik, tidak heran tabut suci mengirim 2 putra suci kali ini. Semua orang terdiam. Awalnya mereka sedikit skeptis tentang identitas Ye Guan. Lagi pula, tidak pernah ada situasi di mana 2 putra suci turun. Tetapi sekarang setelah melihat wanita jahat ini, mereka tiba-tiba mengerti. Pada saat ini, lautan darah dalam gulungan itu tiba-tiba melonjak, dan segera, lautan darah itu langsung ditelan oleh Kaisar Fan Zhao. Setelah menelan lautan darah, auranya sendiri segera ditingkatkan. Seluruh dunia lain jelas dapat merasakan pikiran jahat yang mengerikan. Kaisar Fan Zhao perlahan membuka matanya, dan dia mendongak. Hanya dengan satu tatapan, wajah sang pemimpin dan orang lain di belahan dunia lain berubah drastis, karena Kaisar Fan Zhao sedang melihat mereka. Pemimpin itu hendak menyingkirkan kekuatan gaibnya, tetapi pada saat ini, seberkas cahaya merah darah tiba-tiba menyambar keluar di sepanjang gulungan itu. Murid pemimpin itu tiba-tiba mengecil, dan dia menunjuk jarinya. Ribuan kekuatan agama melonjak keluar, langsung menghalangi kolom cahaya berwarna darah. Keempat uskup lainnya juga mengambil tindakan. Dengan usaha bersama mereka, kolom darah itu akhirnya hancur dan menghilang. Pemimpin itu langsung duduk. Tangan kanannya sedikit gemetar. Ekspresinya sangat serius. Kekuatan wanita ini mengerikan. Kirim perintah, segera aktifkan semua formasi di kota suci, dan semua orang kuat di luar kembali. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba duduk dan membuat keputusan cepat. Ayo pergi ke makam suci dan mengundang para leluhur. Bersambung.